إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Amma ba'du, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa kesehatan, berupa waktu luang, dan juga keimanan yang dengannya kita bisa melaksanakan puasa pada kesempatan hari ini, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita semua. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di pekan yang lalu, yaitu tentang keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pada sholat subuh kemudian berzikir, zikir ba'da sholat, zikir pagi, Allahumma asbahna. Kemudian setelah itu datang para pembantu sahabat Madinah, para pembantunya orang-orang Madinah, membawa air ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mencelupkan tangannya di masing-masing wadah itu untuk supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam air tersebut. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang ada beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi sebelum sholat syuruk. Terkadang Nabi memberikan nasihat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah. Kemudian terkadang Nabi juga berdiskusi dengan para sahabat, yang artinya ada imbal balik pembicaraan, jadi sahabat juga ikut berbicara. Kalau tidak begitu, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah yang adakah yang sakit pada hari ini sehingga kita bisa menjenguknya? Kalau sahabat mengatakan tidak ada, maka adakah yang meninggal sehingga kita bisa mengiring jenazahnya, mengantarkannya sampai ke pemakaman? Kalau mereka menjawab tidak ada, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah ada di antara kalian yang tadi malam bermimpi sehingga aku bisa mentakwilkan mimpi untuk dia? Nah, ketika sahabat radhiyallahu anhum ada yang bermimpi, terkadang ada yang menceritakan kepada Nabi secara langsung, dan terkadang juga tidak. Yang secara langsung seperti mimpinya Abdullah bin Salam yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, kemudian baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang juga beliau berbicara dengan para sahabat atau mendengarkan para sahabat. Jadi yang berbicara itu para sahabat, dan mereka itu menceritakan tentang masa jahiliyah mereka ketika mereka belum masuk Islam, ketika mereka belum mendapatkan hidayah Islam. Mereka menceritakan kebodohan-kebodohan yang mereka lakukan dahulu. Kemudian mengingat hal itu mereka tertawa, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut tertawa bersama dengan mereka. Dan tertawanya Nabi adalah at-tabassum, tertawanya Nabi adalah tersenyum. Dan tersenyumnya atau tertawanya Nabi paling full, paling mentok itu hatta badat anyabuhu, sampai kelihatan gigi taringnya. Itu tertawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau menuju ke bilik-bilik istri-istri beliau. Berarti kembali pulang. Fa'idha dakhala al-baita, ketika Nabi masuk ke dalam rumah, Nabi berkata, Allahumma inni as'aluka khairal mulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Dan yang pertama kali dilakukan, awwalu syai'in yaf'aluhu ar-rasul inda dukhulil bait, ketika masuk rumah, pertama kali masuk rumah, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersiwak. Beliau bangun tidur, beliau bersiwak, kemudian beliau masuk rumah juga bersiwak, dan siwak ini dianjurkan di setiap saat, di setiap waktu. Dan ada tempat yang sangat disunnahkan adalah indal qiyam minan naum, yaitu ketika bangun tidur, kemudian ketika hendak sholat, itu termasuk yang sangat dianjurkan, asyaddu istihbaban, sangat dianjurkan untuk bersiwak di waktu tersebut. Wa yatufu ala nisaihi yadkhulu ala kulli wahidatin fi hujratiha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya istri beliau semuanya. Jadi semua dikunjungi oleh Nabi. Wala yutilu al-muksa fiha, dan beliau tidak lama di dalam rumahnya. Jadi mengucapkan salam, menanyakan kabar, mendoakan, kemudian setelah itu keluar ke istri yang lain, sampai nanti di istri yang hari itu mendapatkan jatah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginap di rumahnya, maka nanti berakhirnya di situ. Berarti tiap hari ganti. Yang paling terakhir dikunjungi adalah yang Nabi nanti akan menginap di situ. Dan terkadang Rasulullah beliau menemui istrinya, dan istri beliau itu masih di tempat yang sama ketika Nabi ini berangkat ke masjid, masih di tempat sholatnya, yaitu dia berzikir. Sejak Nabi berangkat ke masjid, istrinya ya di situ sudah zikir, sudah sholat di situ semuanya. Nabi kembali, istri Nabi itu masih di tempat yang sama, dan itu adalah Juwairiyah binti Al-Haris. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang makanan, dan pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makanan itu, pertanyaannya adalah pertanyaan yang tidak definitif, tidak menanyakan apakah ada kurma, apakah ada nasi, atau apakah ada gandum, tidak. Tapi hal indakum syai', apakah kamu punya sesuatu? Apakah kamu punya sesuatu? Sesuatu bisa apa saja. Artinya tidak harus itu makanan besar, tapi bisa makanan ringan, bisa kurma, bisa roti, atau bahkan sisa makanan yang kemarin dimakan, yang masih bisa dimakan, itu dimakan oleh Nabi. Dan terkadang Nabi itu di rumahnya waktu pagi itu hanya ada air rendaman kurma yang kita kenal dengan Nabi, dan itu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Itu yang diminum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau susu misalnya. Jadi itu yang dikonsumsi oleh Nabi pada hari itu. Warubbama sa'ala fayaqulun, dan terkadang beliau bertanya, dan keluarga Nabi, istri Nabi itu mengatakan, ma indana syai', ya Rasulullah, ma indana syai', kita enggak punya apa-apa. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inni idzan shaim, kalau begitu saya puasa, karena tidak ada makanan di pagi itu, maka saya berpuasa. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan bolehnya niat puasa di pagi hari bagi puasa sunnah. Adapun kalau puasanya adalah puasa wajib, maka niatnya harus malam hari. Man lam yubayyit asyama fil lail fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Itu puasa wajib. Makanya di kita ada nawaitu shauma ghadin. Itu tujuannya adalah untuk mengingatkan, dan kita nggak harus mengucapkan itu. Kita tidak harus mengucapkan nawaitu shauma ghadin. Oh, ini mengingatkan.
Jadi Bilalnya mengingatkan supaya kita ini niat di dalam hati besok akan berpuasa. Tapi kalau puasanya adalah puasa sunnah, maka dia boleh niatnya itu setelah matahari terbit, ketika tahu bahwa tidak ada makanan di rumahnya. Kalau begitu saya berpuasa, maka itu hukumnya boleh. Fa idza atamma sallallahu alaihi wasallam tawafahu ala nisaihi, ketika beliau sudah selesai dari mengunjungi istri-istrinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke masjid. Fa idza dakhalahu shalla tahiyatal masjid inda sariyatin tusamma sariyatal muhajirin. Kalau Nabi masuk ke dalam masjid, maka Nabi salat tahiyatul masjid. Di mana Nabi salat tahiyatul masjid? Yaitu di tiang yang disebut dengan tiang muhajirin. Dan hari ini itu di Masjid Nabawi itu tiang-tiang itu masih ada keterangannya. Bahkan kalau kita mau tahu dulu lebar atau luas dari Masjid Nabi yang asli di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seberapa, itu bisa kita lihat. Karena di situ ada keterangannya. Misalnya kita masuk ke dalam raudhah atau kita mau berkunjung ke makam Nabi, kita jalan dari pintu masuk di pintu 1 itu, kemudian kita lihat ini ada tulisan batas Masjid Nabi, berarti dari sini ke sana jalan terus, nanti sampai di sana ada keterangan. Jadi kita bisa ada gambaran dulu luasnya, lebarnya itu seperti apa. Wa kana yataharra as-salata indah, dan Nabi itu sangat mementingkan sholat di situ. Maksudnya pokoknya sholat ya di situ. Seperti orang taharrur Lailatul Qadar, mencari-cari. Jadi Nabi itu kalau sholat itu di tiang yang disebut dengan tiang muhajirin. Summa yajlisu syarkai al-masjid fir raudhah asy-syarifah. Kemudian Nabi duduk. Berarti ini setelah berpulang tadi Nabi balik ke masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduknya itu di sebelah timur masjid. Berarti kalau misalnya masjidnya itu, katakanlah saja masjid ini kita menghadap ke sana, ke arah selatan. Karena kalau dari Madinah menghadap ke kiblat berarti menghadapnya ke selatan. Berarti Rasulullah itu duduknya itu di sebelah sana. Bukan di seperti hari ini kalau kajian. Kalau kajian hari ini kan di belakang pengimaman, kemudian menghadap ke jamaah. Tapi majelisnya Nabi duduknya itu tidak seperti itu, tapi duduknya itu menghadapnya ke sebelah sini. Sana itu timur, sana timur. Ini kalau bayangannya kita di Masjid Nabawi, berarti Nabi itu menghadapnya ke barat, punggungnya menghadapnya ke timur. Mustanidan ila hujrati Aisyah, dan Nabi itu nyender di kamarnya Aisyah. Nabi itu nyender di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian para sahabat itu berkumpul mengelilingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pertemuan ini, majelis ini majelis rutin, yang artinya orang yang ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia datang di waktu duha itu, dan itu sudah difahami oleh para sahabat. Jadi kalau mau bertemu dengan Nabi, maka ketemunya itu di jam-jam seperti itu, di jam duha, jam majelisnya Rasulullah bersama dengan para sahabat. Dan terkadang jumlah sahabat yang hadir sedikit, dan terkadang juga jumlahnya banyak, tergantung kondisi kehidupan mereka. Orang Madinah itu petani, jadi kalau pas wayai nyawah, wayai neng kebun kurma, ya mereka ke kebun kurma. Tapi kalau nanamnya sudah selesai, urusannya sudah selesai, tinggal nunggu dia tumbuh atau nunggu berbuah, kan tidak terus tiap hari dia ke kebunnya, maka dia hadir. Maka tergantung sesuai dengan kondisi kehidupan mereka. Kalau mereka yang hadir itu jumlahnya sedikit, maka membentuk halaqah. Artinya kalau halaqah berarti muter, softnya tidak, barisannya itu tidak putus, membentuk halaqah. Tetapi wa in kanu katsiran, kalau jumlahnya itu banyak, yang hadir itu jumlahnya banyak, maka mereka membentuk dua baris di samping Nabi, samping kanan dan samping kiri. Berarti begini, terus ke sana, seret, berarti saling berhadapan begini.
terus, dan di sananya bolong, tidak ditutup, berarti seperti huruf U. Tujuannya apa? Supaya orang yang datang ingin bertemu dengan Rasulullah SAW itu bisa langsung dia masuk menuju Nabi SAW. Orang yang ingin bertanya dia langsung bisa mendekat, karena dikasih jalan tadi, maka dia langsung ketemu dengan Nabi. Dia bertanya, pertanyaan selesai dijawab oleh Nabi, maka dia kembali. Barangkali dia punya kesibukan dunia yang lain, karena memang wayai kerja, jadi dia langsung pergi, tidak ikut majelisnya Rasulullah SAW, dan itu diperbolehkan oleh Nabi. Nah, kalau dia muter tadi membentuk halaqah, karena pas jumlahnya sedikit, kenapa tidak dikasih renggang supaya bisa langsung? Karena kalau jumlahnya yang datang itu sedikit, mereka itu tidak harus langsung datang kepada Nabi, mereka sudah bisa bertanya, karena yang hadir jumlahnya sedikit. Misalnya halaqah, berarti dia bertanya dari belakang halaqah tersebut, itu sudah termasuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermajlis bersama dengan sahabat, Nabi berbicara di hadapan mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah afsahun nasi, afsahu khalqillahi kalaman, yaitu manusia yang paling fasih perkataannya, yang paling fasih perkataannya. Nabi kalau berbicara itu tidak lambat dan juga tidak cepat sehingga sulit dihafalkan. Nabi kalau berbicara itu bukan bicaranya orang yang tidak bisa dicela dengan sesuatu. Jadi dia ngomongin apa, neritik, bukan itu. Tapi Nabi kalau berbicara itu perkataannya itu bukan pelan yang pelan banget, bukan yang cepat-cepat banget, tapi ada jedanya, sehingga orang itu mudah memahami, sehingga para sahabat itu mudah menghafal perkataan Nabi. Maka salah satu di antara kekhususan Nabi SAW adalah perkataan Rasulullah itu mudah difahami, bahkan mudah dihafal. Makanya tidak heran banyak sekali sahabat yang menghafal perkataan Nabi, jumlahnya itu ribuan, mudah dihafal oleh para sahabat. Dan terkadang Nabi SAW memulai perkataan beliau, memulai majelisnya beliau itu dimulai dengan pertanyaan, seperti seorang guru yang bertanya pada muridnya, dan pertanyaannya itu bukan pertanyaannya orang yang tidak tahu, juga bukan pertanyaan untuk menguji mereka, karena pertanyaan itu adalah untuk membangunkan pikiran mereka supaya mereka ini intibah, supaya mereka memberikan perhatian terhadap gurunya. Seperti contohnya adalah Nabi SAW bertanya kepada mereka, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar? Maka mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, nggih ya Rasul. Kemudian Nabi melanjutkan perkataannya, al-isyraku billah, syirik, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, kemudian bersaksi dengan persaksian palsu. Dia bersaksi di pengadilan, tapi dia memberikan persaksian yang palsu, dan itu termasuk dosa besar. Apalagi kok sampai persaksiannya itu membuat orang lain celaka, yang harusnya tidak dihukum, malah dihukum. Itu termasuk perbuatan dosa besar. Terkadang pertanyaan Nabi SAW itu untuk memalingkan pandangan mereka kepada makna yang lebih besar yang ada, yang mereka fahami. Sebagai contoh adalah Nabi SAW ketika bertanya, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta dan tidak punya dagangannya habis, dan dia duit tidak punya. Nah, itu makna yang difahami oleh para sahabat. Rasulullah itu ingin mengajarkan makna yang lebih dalam,
makna yang lebih komplit daripada makna yang mereka fahami tentang orang yang bangkrut itu. Kemudian Nabi mengatakan al-muflisu fina man ata min ummati, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Dia datang kepada Allah sedangkan dahulu dia di dunia itu mencaci maki orang lain, ya, dia memakan harta orang lain, dia mengalirkan darah orang lain, dia memukul orang lain. Maka pahalanya dia yang dia kumpulkan dari ibadahnya itu diberikan kepada orang-orang yang dahulu pernah dia zalimi, sampai akhirnya pahalanya habis, tapi ternyata dosanya dia masih, maka dia tidak bisa membayar dengan pahalanya, sehingga dosanya orang yang pernah dia zalimi itu diambil oleh Allah, ditimpakan kepada dia, maka dia tidak punya pahala sudah, dan berakhirnya malah justru dia menanggung dosanya orang lain, maka dia dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguji pikiran mereka, memberikan pertanyaan untuk mereka jawab. Nabi bertanya, pohon apakah yang perumpamaannya itu seperti seorang yang beriman, dia punya akar yang kuat dan dia punya buah yang sangat bermanfaat, dan itu diceritakan oleh Nabi di hadapan para sahabat, buahnya itu begini, perumpamaannya seperti orang yang beriman. Nah kemudian ketika para sahabat itu tidak ada yang bisa menjawab, akhirnya Nabi mengatakan itu adalah pohon kurma, itu adalah pohon kurma. Setelah selesai pulang semuanya, Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di perjalanan pulang dengan bapaknya, dia mengatakan, wahai ayah, sesungguhnya aku tadi itu mengetahui jawabannya, bahwa itu adalah pohon kurma. Maka bapaknya bertanya, lah kenapa kamu tidak menjawabnya? Maka dia mengatakan, aku malu, karena di situ ada orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang lebih pandai, orang-orang yang lebih mulia daripada diriku. Maka Umar mengatakan, sungguh seandainya tadi kamu menjawab, itu lebih aku sukai daripada aku memiliki harta ini dan itu. Karena apa? Karena orang tuanya tentu akan bangga terhadap anaknya. Dan terkadang terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang perkataan beliau sampai 3 kali. Tujuannya adalah supaya Nabi memberikan penekanan di situ tentang apa yang disampaikan oleh Nabi dan supaya dihafal oleh para sahabat. Salah satu diantaranya adalah ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatuz zur. Ingatlah perkataan dusta, persaksian dusta, dan itu termasuk dosa besar. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.